All our dreams can come true if we have the courage to pursue them. Walt Disney. Semua impian kita bisa menjadi kenyataan jika kita memiliki keberanian untuk mengejarnya. Lo pernah gak sih merasa kalau impian lo itu terlalu jauh buat dikejar? Atau mungkin lo udah punya banyak impian, tapi bingung mulai dari mana? Tenang aja, karena itu juga gue buat video ini, karena gue juga pernah berada di posisi itu. Dan gue cukup terbantu dengan mengetahui konsep-konsep yang bakal gue jelasin di video kali ini. Makanya gue mau share juga ke kalian juga. Nah, di video kali ini gue bakal bahas langkah-langkah yang bisa kita lakuin biar semua impian kita gak cuma jadi wacana, tapi benar-benar bisa tercapai. Stay tune dan tonton video ini sampai selesai, karena gue bakal breakdown semuanya, dari nentuin tujuan yang spesifik sampai cara menghadapi kegagalan yang sering bikin kita nyerah. Fokus dan jangan ngelamun dulu, biar lo gak misinformation, biar lo paham juga apa yang bakal gue jelasin, dan yang lebih penting adalah supaya lo bisa dapetin konsep menarik yang bakal ngubah hidup lo ke depannya. Oke, jadi langkah pertama buat lo yang pengen meraih semua impian adalah nentuin tujuan yang jelas. Ini yang disebut dengan SMART goals. Kenapa ini penting? Karena kalau tujuan lo gak jelas, lo gak akan tahu ke arah mana lo harus bergerak. Ini ibarat lo pengen pergi ke suatu tempat yang keren, tapi gak tahu jalannya. Nah, SMART itu singkatan dari specific, measurable, achievable, relevant, dan time bound. Kita bahas satu-satu ya. Specific. Tujuan lo itu harus jelas. Jangan cuma bilang gue pengen sukses, lo harus definisiin sukses itu seperti apa. Misal, lo pengen punya bisnis online yang profitnya 10 juta per bulan. Jangan bilang gue pengen nurunin berat badan, tapi lebih spesifikin lagi di angka berapa lo inginnya. Yang kedua, measurable. Tujuan lo itu harus bisa diukur, karena kalau nggak bisa diukur, lo nggak akan tahu kapan lo udah nyampe. Yang ketiga, achievable. Pastiin tujuan lo itu realistis. Jangan pasang target yang impossible. Misal, lo pengen jadi miliarder dalam setahun, padahal lo baru mulai bisnis. Aim high but stay ground. Atau lo mau bisa lancar berbahasa asing dalam waktu 1 minggu. Bisa dibilang itu very impossible. Kayak gitu. Yang keempat yakni relevan. Tujuan lo harus nyambung sama apa yang lo inginkan dan penting buat lo. Kenapa ini penting? Karena kalau tujuan lo gak sesuai dengan apa yang lo benar-benar inginkan, maka tujuan tersebut gak akan ngasih efek motivasi internal dari dalam diri lo. Yang terakhir ada time bound. Tentuin deadline. Kalau gak ada batas waktu, lo bakal nunda-nunda terus. Ini adalah salah satu yang paling penting menurut gue. Ketika kita tidak menetapkan deadline pada sesuatu yang kita impikan, maka usaha yang akan kita kerahkan juga cenderung santai atau bahkan buang-buang waktu dengan cara menunda-nunda. Penelitian dari Dr. Gail Matthews di Dominican University menunjukkan kalau orang yang menulis tujuan mereka dan spesifik punya kemungkinan 42% lebih besar buat mencapai tujuan itu dibanding yang gak nulis apa-apa. Jadi jangan cuma di kepala aja, lo harus tulis dan bikin itu lebih jelas. Nah, setelah lo menetapkan suatu tujuan dalam hidup lo dengan metode SMART tadi ya, yaitu tujuan lo harus spesifik, measurable, achievable, relevan, dan punya time bound, maka langkah selanjutnya yang lo harus lakukan adalah membuat roadmap. Oke, jadi roadmap ini ibarat peta yang akan bantu lo sampai ke tujuan lo. Kalau lo cuma tahu tujuan akhir tapi nggak tahu langkah-langkah yang harus diambil, lo bisa tersesat di tengah jalan. Itu sama aja kayak anak kecil yang bilang kalau dia mau jadi orang kaya, tapi dia nggak tahu apa yang harus dia lakuin untuk mencapai hal itu. Nah, langkah-langkah bikin roadmap yang realistis itu ada beberapa macam ya. Yang pertama, ada breakdown goal lu dari goal yang besar menjadi sub goal, jadi goal-goal yang kecil. Misalnya, kalau goal utama lo pengen buka bisnis, lo pecah jadi langkah-langkah kayak lo harus riset market, habis itu bikin produk, branding, sampai launching. Jadi intinya ketika lo udah punya tujuan besar tadi, maka lo harus pecah tujuan tersebut menjadi bagian-bagian kecil yang bisa lo usahakan mulai dari sekarang. Yang kedua, prioritasin step-step yang paling penting. Jangan langsung ngerjain semua hal sekaligus. Fokus ke step yang paling impactful. Ketika kita udah memecah menjadi bagian-bagian kecil tadi, maka biasanya ada hal-hal yang lebih penting dari hal yang lain. Nah, maka lo harus prioritasin yang itu dulu.
Yang ketiga, atur waktu untuk tiap stepnya. Kasih deadline untuk setiap sub goal tadi. Misal kalau pakai contoh yang tadi, gue akan riset market selama 1 bulan ini. Terus 1 bulan setelahnya, gue akan buat produk. Lalu 1 bulan setelahnya, gue akan belajar gimana caranya branding. Dan jangan lupa buat evaluasi tiap progres lo itu. Ini kayak konsep compounding effect ya, dimana suatu usaha kecil yang dilakukan secara konsisten bakal ngasih hasil yang besar dalam jangka panjang. Menurut buku The Compound Effect dari Darren Hardy, perubahan kecil yang konsisten itu jauh lebih efektif dibandingkan usaha yang gede tapi cuma sesaat. Jadi bikin roadmap lo itu seefektif mungkin dan stay on track. Kalau lo udah buat roadmap seefektif mungkin dan seefisien mungkin, maka roadmap tersebut gak akan ada gunanya kalau lo gak punya komitmen yang kuat dan disiplin yang tinggi, karena nantinya lo gak akan konsisten. Sekarang kita masuk ke bagian yang sering bikin orang itu nyerah, yaitu komitmen dan disiplin. Gua paham banget ketika kita udah bikin rencana, kadang eksekusinya itu nggak gampang ya. Godaan buat rebahan, nonton series, atau scrolling medsos itu seringkali lebih menarik daripada ngerjain plan lo. Tapi disinilah komitmen lo itu diuji. Komitmen itu adalah keputusan lo buat tetap setia sama tujuan yang udah lo tetapkan. Nah, disiplin itu adalah kemampuan lo buat ngelakuin apa yang lo harus lakuin, bahkan ketika lo nggak mood. Nah, menurut penelitian dari University College London, butuh rata-rata 66 hari untuk bikin kebiasaan baru. Jadi, kalau lo baru mulai dan merasa berat, it's normal. Yang penting lo harus keep going sampai semua jadi habit. Nah, tips buat menjaga disiplin itu ada. Yang pertama, buat rutinitas harian yang ngarah ke tujuan lo. Selanjutnya, eliminasi gangguan. Misalnya set waktu khusus buat kerja fokus tanpa HP. Dan yang terakhir, reward buat diri sendiri setelah mencapai milestone kecil. Ini bisa bantu lo untuk tetap termotivasi. Ingat, sukses itu bukan tentang kerja keras sesaat, tapi tentang kerja keras yang konsisten. Bukan kerja keras 2 hari tanpa jeda. Bukan kerja keras 2 hari tanpa jeda, lalu setelahnya menghilang selama seminggu. Tapi kerja 2 jam per hari, tapi konsisten selama sebulan. Lalu langkah yang gak kalah penting ketika lo udah mulai eksekusi mimpi lo itu adalah evaluasi kemajuannya. Sekarang lo udah punya tujuan yang jelas, roadmap, dan komitmen yang kuat. Tapi gimana cara lo tahu kalau lo beneran ada kemajuan? Nah, disinilah evaluasi mainin peran yang sangat penting. Yang lo harus lakukan adalah yang pertama, evaluasi secara berkala. Tentuin waktu evaluasi, bisa mingguan atau bulanan, tergantung seberapa besar goal lo. Yang kedua, cek apa yang udah lo gapai. Kalau ternyata nggak sesuai sama target, tanyain kenapa. Mungkin strateginya salah atau mungkin lo kurang konsisten. Yang ketiga, perbaiki strategi jika perlu. Jangan takut untuk adjust rencana lo. Misal, kalau sesuatu step ternyata lebih susah dari yang lo kira, mungkin lo butuh lebih banyak waktu atau bantuan eksternal. Misal, ternyata salah satu pecahan dari tujuan lo itu agak susah dibandingkan dengan bagian yang lain, maka menetapkan deadline yang sedikit lebih lama itu nggak apa-apa. Atau lo mungkin butuh bantuan dari orang lain atau orang yang ahli supaya lo bisa diajarin langsung sama dia, maka lo bisa ikut kursus atau mentoring ya. Sebuah penelitian dari Harvard Business Review menunjukkan kalau proses evaluasi dan monitoring ini ngasih kontribusi besar terhadap pencapaian goal. Jadi jangan skip proses ini, karena proses ini benar-benar akan mengawal lo pada perjalanan ini. Apakah lo masih tetap stay atau tidak pada track yang udah lo pilih. Sekarang kita bahas bagian yang gak pernah bisa dihindari dalam perjalanan meraih impian, yaitu adalah kegagalan. Gua mau kasih tahu lo bahwa ada satu fakta penting, bahwa kegagalan itu adalah sesuatu yang normal. Bahkan bisa dibilang kegagalan itu bagian dari kesuksesan. Cobalah untuk belajar dari kegagalan. Ketika lo gagal, lihat apa yang salah, apa yang bisa diperbaiki. Ketika lo gagal, bukan berarti lo gak akan berhasil, tapi itu tanda kalau ada yang perlu diubah atau perlu ditambah. Nah, kemampuan lo buat bangkit setelah jatuh itu yang akan membedakan lo dari orang lain. Menurut penelitian dari Angela Duckworth, penulis buku Grit, mereka yang sukses bukan orang yang selalu berhasil, tapi mereka yang punya grit, yaitu kombinasi antara passion dan perseverance. Intinya, mereka yang gak gampang menyerah dan terus maju
berjuang walaupun jatuh berkali-kali. Mereka yang akan menang pada akhirnya. Tips buat lo untuk menghadapi kegagalan. Yang pertama, jangan terlalu keras sama diri sendiri. It's okay to fail. Yang penting lo nggak berhenti. Cari pelajaran dari setiap kegagalan. Setiap kali lo gagal, pastikan lo belajar sesuatu. Surround yourself with positive people. Orang-orang positif bisa bantu lo bangkit lebih cepat. Kegagalan itu bukan akhir dari segalanya, tapi justru bisa jadi awal yang lebih baik buat lo. Oke, jadi itu langkah-langkah gimana cara mencapai semua yang kita impikan, dari nentuin tujuan yang spesifik, bikin roadmap, komitmen dan disiplin, evaluasi sampai gimana caranya menghadapi kegagalan. Ingat, ini semua butuh waktu dan usaha yang konsisten. Nothing worth having comes easy. Tapi kalau lo tetap bergerak dan gak nyerah, gue yakin banget lo bisa sampai dan mencapai semua yang lo impikan. So, gimana menurut lo? Apa impian terbesar lo sekarang? Tulis di kolom komentar dan share gimana langkah lo buat mencapainya ya. Makasih udah nonton video ini. Jangan lupa like, subscribe buat mendukung perkembangan channel ini. See you in the next video.